فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamin nabiyyin. Amma ba'd, fa ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan penjelasan kita yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan terhadap hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke 29, sebagaimana seperti biasanya yang kemarin belum setoran terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Na'am, tafadhal, bismillah. Fahalifun nas. Na'am, barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amrin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasaluhu alayh. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun Apa? Thumma qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Faqala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Thumma qala ala akhbiruka bima laqi dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi fa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lam akhaduna bima natakallamu bih. Fa qala sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubun nas fi wujuhihim fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Naam, bismillah. Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amrin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu yasirun 'ala man yasallallahu ta'ala alayhi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. ثم قال ألا أدلك ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وأموره وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وأموره الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أدلك ألا أخبرك بما لاقي ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. Qultu ya Nabi Allah wa inna lam aqaduna bima natakallamu bihi. Qala sakat umka ya Mu'adz wa hal yakun fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa sa'id al-sanjin wa tadbir ala hadith. Na'am, barakallahu fikum. Antum sudah kemarin? Sudah?
Sudah? Abdurrahman sudah? Fadhal. Naam, barakallahu fikum. Antum sudah? Bismillah. Hatta balagha. Naam, barakallahu fikum. Antum sudah? Sudah antum? Abdullah sudah? Barakallahu fikum. Antum sudah? Siap? Siap? La bas, khair insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Ihsan sudah? Sudah? Ayo, bismillah. Antum anak, bismillah. Juz pertama. Ayo. Naam, barakallahu fiikum. Ayo, bismillah. Siap? Bismillah. Ayo. Bismillah. Baris pertama belum siap? Besok, ya Allah, Mas. Antum ulangi lagi, bismillah. Siap? Ayo, bismillah. Na'am, barakallahu fiikum. Bismillah.
Fahijratuhu فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا yusibuha يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته fahijratuhu لما ila ma hajara ilaih. Rawahu na'am. Bismillah. 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 Rahu. Ayo, na'am. Bismillah. Labas. Al-pertama. Fahijratuhu ila ma hajara. Naam, barakallahu fikum. Antum hafal enggak? Hafal. Bismillah. Yang keras suaranya ya. Ayo, bismillah. Abdul Ghafur. Hadis yang kedua siap? Ayo, bismillah. Udah, lah Pak, insyaallah. Nanti lanjutkan ya. Ayo, bismillah.
Apa? La yura 'alaihi athar safar. Wa la ya'rifu minna ahadun. Wa wada'a kafaihi. Qulna ya Rasulullah, faqulna ya Muhammad. Apa? Satu lagi ya. La ba'as, khair insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Antum sudah hafal yang kedua? Antum siap? Bismillah. ولا يعرف من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما على المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد أمة ربتها وأن صفات أولاد العالة رئاء الشاء يتطور في الدنيا. ثم انطلق قال بثمانية ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم ورسوله. Na'am barakallahu fikum. Yang lainnya insyaallah menyusul ya. Nah, pelan-pelan insyaallah bisa barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qaluhu wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. As-sadaqatu aidan 'ala qismain. Sedekah itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, fardhatun wa hiya zakah. Sedekah yang wajib, yang fardhah yaitu zakat. Ini yang pertama ya. Zakat. Nah, barakallahu fikum adalah apa? Adalah sedekah yang sifatnya wajib. Naam. Zakat di sini zakat harta juga wajib kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, nisab, haul. Nah, barakallahu fikum. Zakat fitrah juga wajib bagi yang mampu. Yang kedua, wa tatawwu'in wa hiya at-tabarru'atu fi wujuhil khair. Yang kedua, sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, yang sifatnya apa? Sunnah. Pertama, sedekah yang wajib seperti apa? Yang wajib tadi seperti apa?
Yang wajib itu seperti apa? Zakat atau yang semisalnya barakallahu fikum, ya sedekah terbagi menjadi dua. Sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib seperti zakat. Ada sedekah yang sunnah ya at-tabarru'at. At-tabarru'at itu adalah donasi atau sumbangan. Nah, yang sumbernya atas kerelaan dia sendiri. Itu namanya tabarru'at. At-tabarru'at fi wujuhil khair. Itu donasi atau sumbangan pada perkara-perkara yang baik, membantu masjid, menyumbang masjid, itu termasuk tatawwu', hukumnya sunnah. Yang punya silakan tafadhal, yang tidak punya tidak masalah. Seperti itu. Naam. As-shadaqatu tulfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa atau kekeliruan atau kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Fa idza aradta an tutfi'a sayyi'atika fa innaka tatasaddaq 'al muhtajin. Apabila engkau ingin agar dosa-dosamu itu diampuni dan dipadamkan, maka hendaknya engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini tentunya sedekah tatawwu' barakallahu fikum, macam-macam bentuknya ya. Kita ngasih orang miskin, orang fuqara, orang yang butuh, itu termasuk yang tatawwu', yang sunnah hukumnya, yang mustahab. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang zakat tadi sedekah yang apa? Wajib. Itu yang zakat. Nah, barakallahu fikum. Qauluhu was-salatu ar-rajuli min jawfil lail. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Nah, pertengahan malam maksudnya di sini adalah pertengahan malam terakhir. Itu yang afdalnya. Karena berkaitan apa? Bertepatan juga dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke langit dunia. Qala tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka terpisah. Maksud terpisah itu tidak menempel dari tempat tidurnya. Paham ya? 'Anil madaji'. Jadi lambung-lambung mereka terpisah. Nah, terpisah dari mana? Dari tempat tidurnya. Maksudnya bangun orangnya. Paham ya? Karena kalau biasanya orang tidur itu kan lambungnya nempel dengan tempat tidurnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dipermisalkan bahwasanya apa? Mereka adalah orang-orang yang bangun malam. Hatta balagha ya'malun as-salatu minha fariidatun wa minha nafilatun. Salat itu sendiri ada yang wajib, ada yang sunnah. Wa afdalun nawafil salatul rajuli fi jawfil lail. Dan salat sunnah yang paling afdal adalah salatnya seseorang di pertengahan malam. Jadi jangan malas-malasan ya. Sepertiga malam terakhir, apalagi sekarang kita berada di musim hujan ya. Nah, barakallahu fikum, kalau sepertiga malam terakhir biasanya dingin, itu ujian yang sangat luar biasa. Kita mampu enggak menepis, nah barakallahu fikum, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang berupaya untuk apa? Agar kita senantiasa nah barakallahu fikum meninggalkan syariat Allah. Kalau mampu bangun. Nah, walaupun dingin bangun. Kecuali kalau sakit, capek, itu boleh diawalkan sebelum tidur. Tapi kalau misalkan sehat, enggak ada keluhan capek atau istilahnya enggak sakit, upayakan bangun sepertiga malam terakhir. Bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke langit dunia. 3 jaminan, yang minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampun diampuni. Naam. Kita lihat di sini. Wa afdalun nawafil salatul rajuli fi jawfil lail. Salat sunnah yang paling afdal adalah salatnya seseorang di pertengahan malam, yakni wasatul lail, pertengahan malam. Li'annahu waqtu naumin nas, karena di pertengahan malam itu waktu tidurnya manusia. Perhatikan baik-baik, waktu tidurnya manusia sehingga sepi. Coba antum kalau bangun malam, sepertiga malam terakhir atau jam 2 malam, rasanya sepi. Dan biasanya pikiran masih kosong. Kosong itu maksudnya belum terpikirkan perkara-perkara dunia, sehingga kita lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wa waktu hudu'in, dan juga waktu tenang. Sepertiga malam terakhir mana ada yang berisi atau istilahnya suara bising atau yang semisalnya, biasanya tenang. Paling-paling suara jangkrik ya, atau suara-suara hewan-hewan kecil itu ya. Tapi kalau suara manusia bisa jadi sedikit biasanya. Nah, oleh karena itu waktu yang tenang, wa yakunu ba'da naumin wa rahatin. Maka salat malam tersebut hendaknya dilakukan setelah tidur dan setelah istirahat. Fa yakunul insanu hadiral qalb. Nah, maka menjadilah manusia di saat tersebut bisa menghadirkan hatinya. Karena tenang tadi. Suasana yang tenang, suasana yang sepi, itu biasanya lebih cepat bisa menghadirkan hatinya.
sehingga khusyuk dalam salatnya. Wa yakunul insanu qad akhadha haddahu minan naum tsumma yaqumu nasyitan. Dan hendaknya seseorang itu sudah mengambil bagiannya dari tidurnya tadi, kemudian dia bangun malam nasyitan dalam keadaan apa? Semangat. Ini menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum, mata itu memiliki hak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Hak mata ketika capek diistirahatkan, ditidurkan. Oleh karena itu, ketika ada salah satu dari 3 orang atau 3 orang dari kalangan sahabat saat itu, ada yang bersumpah, wallahi, demi Allah, karena dikabarkan tentang ibadahnya Rasulullah. Tanya kepada sebagian istri Rasulullah bagaimana ibadahnya Rasulullah. Setelah dikabarkan apa? Ka'annahum taqalluha. Seakan-akan para sahabat tadi merasa, wah ibadahku masih sedikit. Ibadahku belum ada apa-apanya. Akhirnya mereka bersumpah, wallahi, demi Allah, la aqumanna al-laila wa la anam. Bayangkan. Sungguh aku akan salat malam terus, enggak mau tidur, enggak pernah tidur, bayangkan. Tapi ternyata apa? Perbuatan ini enggak bagus. Karena apa? Termasuk takalluf fid din, membebankan diri dalam masalah agama, enggak boleh. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Setelah mendengar kabar tersebut, yang satunya mengatakan, demi Allah, aku akan salat malam terus, enggak mau tidur. Yang satunya mengatakan, wallahi, la asumanna an-nahara wa la uftir. Demi Allah, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Yang satunya mengatakan, wallahi, na barakallahu fikum, la atazawwajun nisa. Demi Allah, aku enggak akan menikahi wanita. Kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar seraya berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kata Rasulullah, kalian yang mengatakan seperti ini. Rasulullah langsung mengatakan, wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lah, walakinni asumu wa aftir wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Artinya apa? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku puasa dan buka, tidur dan juga salat malam dan juga menikahi wanita. Apa kata Rasulullah di akhir hadis? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian atau bukan sejalan dengan jalanku. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya ikhwani fid din azza wa jazakumullah, antum ketika salat malam qiyamul lail enggak perlu panjang lebar kalau tidak mampu, cukup sederhana. 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Sederhana, simple, sudah melaksanakan tugas. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau mampu diperpanjang tidak masalah. Rasulullah mengatakan wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Apabila salah seorang di antara kalian salat, paham ya? Salat untuk sendirian, falyutawwil masya, maka perpanjanglah sesukamu. Jadi kalau sendirian bebas, tapi kalau salat menjadi imam untuk manusia yang di belakang imam itu campur baur, ada orang awam, ada anak kecil, ada orang tua, falyukhaffif, hendaknya imam tadi memperingan. Paham ya? Memperingan bacaannya sehingga tidak memberatkan orang yang di belakangnya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Qala ta'ala, inna nasyi'atal laili hiya ashad wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang yang bangun setelah tidur, nana maksudnya, itu lebih kuat langkahnya dan lebih apa? Nah, barakallahu fikum, sempurna istirahatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ kalau orang itu misalkan enggak tidur, mungkin capek dia salatnya. Tapi kalau tidur terlebih dahulu, kemudian sempurna tidurnya, nah bangun malam dalam keadaan dia sudah semangat. Dalam keadaan dia sudah apa? Mengambil jatah tidurnya tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa nasyi'atul lail hiya al-qiyam ba'dan naum. Nasyi'atul lail itu maksudnya apa? Bangun setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan ambillah dari sebagian malam itu untuk tahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Tahajud itu maksudnya adalah qiyamul lail, salat malam tadi itu. Masuk dalamnya apa? Tahajud yang umum, masuk juga witir. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu apa? Witir. Witir itu paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum. Ana kalau malam capek Ustaz, ana witirnya siang aja lah Ustaz. Siang enggak ada witir. Paham ya? Siang enggak ada witir. Siang itu genap semuanya. Kalau dia menggantikan witir yang malam terluputkan, boleh diganti siang tapi genap. 1 menjadi 2, 3 menjadi 4. Paham ya? 5 menjadi 6. Apa maksudnya? Karena salat yang namanya salat witir itu di malam hari. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita lihat di sini. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi salam wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsah wa yanamu sudusah wa yasumu yauman wa yaftiru yauman masyaallah. Salat yang paling Allah Taala cintai adalah salatnya Daud alaihi salam. Kita lihat nanti salatnya bagaimana. Wa ahabbus siyam, dan puasa yang paling Allah Taala cintai adalah puasanya Daud alaihi salam. Maksudnya puasa apa ini? Puasa sunnah. Salatnya salat apa? Salat sunnah juga. Wa kana yanamu nisfal lail. Dahulu Daud alaihi salam tidur itu sampai pertengahan malam. Wa yaqumu thulutsah, sepertiga malam terakhir beliau bangun. Wa yanamu sudusah, dan tidurnya seperenamnya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, buka sehari. Ini puasa Daud ya, itu yang paling afdal. Jangan lebih dari itu. Puasa wisal haram. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Datang dalam hadis yang sahih, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil wisal. Rasulullah melarang puasa wisal. Puasa wisal itu, nah barakallahu fikum, misalkan sekarang sahur, nanti buka itu enggak buka. Besok sahur enggak makan juga, besok pas waktu buka baru buka. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum, nah termasuk perkara yang memberatkan diri di situ. Karena khusus untuk Rasulullah. Oleh karena itu ketika para sahabat komentar, "Ya Rasulullah, innaka tawasil." Ya Rasulullah, engkau puasa wisal. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Innama at'amani rabbi wasaqani. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Kalau aku memang diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Maksudnya bagaimana? Diberikan kekuatan seperti orang yang makan dan minum, sehingga Rasulullah mampu untuk melaksanakannya. Adapun umatnya, puasa yang paling afdal puasa sunnah, puasa Daud. Paham ya? Senin Kamis juga bagus. Puasa Daud lebih bagus lagi bagi yang mampu dan juga apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, dia bisa menjamak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Adapun yang bagi yang enggak mampu, semampunya. Nah, kita lihat berikutnya. Yaqumu as-sulutsa alladzi ba'da an-nisf, yaitu bangun malam sepertiganya, yang setelah apa? Pertengahan malam. Di pertengahan malam kan kurang lebihnya sampai jam 12 ya. Nah, barakallahu fikum, selebihnya nanti sepertiga malam terakhir, jam 3 malam, setengah 3 itu enggak masalah. Itu bangun gitu ya. Bangun. Hadza huwa jawful lail. Inilah yang dikenal dengan apa? Pertengahan malam. Wa yusadifun nuzul al-ilahi fi akhiril lail. Dan bertepatan juga dengan apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala di akhir malam tersebut. Bayangkan, turun ke langit dunia, memberikan jaminan 3 perkara tadi. Berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Bayangkan. Ini enggak terulang dalam sehari semalam berapa kali? Hanya sekali saja, enggak terulang 2 kali. Oleh karena itu sempatkan, barakallahu fikum, sempatkan. Nah, banyak-banyak berdoa. Apalagi sekarang kita berada di zaman-zaman yang apa? Lagi marak-maraknya virus katanya. Paham ya? Itu harus banyak-banyak berdoa, barakallahu fikum. Sepertiga malam terakhir doanya dikabulkan. Paham ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari virus-virus yang berbahaya, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena kalau orang lalai dari berdoa, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bikin kadang orang banyak pikiran. Paham ya? Bagaimana ya? Bagaimana mau kerja enggak jadi, kemudian mau aktivitas enggak jadi, mau belajar pun malas. Lah kenapa nanti takut kena virus ini, virus itu? Tawakal Allah. Setelah kita berusaha menjaga sebab-sebabnya sudah kita tempuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hatta virus-virus yang antum dengar, virus corona atau yang semisalnya itu pun kalau seandainya kok orang yang terkena kok meninggal, itu sudah takdirnya. Paham ya? Bukan semata-mata virus itulah yang bikin orang mati. Yang membuat mati dan meninggal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menempuh sebab-sebabnya, jaga kebersihan, sebelum makan mungkin cuci tangan, ya enggak? Kemudian, nah barakallahu fikum, intinya apa? Jangan
hidup dengan kehidupan yang jorok, paham ya? Pakainya kotor dipakai terus misalkan, upayakan harus apa? Menjaga kebersihan. Nah, barakallahu fikum, termasuk juga apa? Menempuh sebab. Jangan wah antum berarti enggak takut dengan virus ini ya. Kita katakan bukan bermakna demikian. Takut yang tabii itu wajar. Khauf tabii itu wajar. Bukan kesyirikan, tapi kalau antum takut sampai saking takutnya enggak mau salat, enggak mau puasa, enggak mau zakat, itu nanti takut yang terjatuh dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Wajar saja, santai aja. Yang penting kita banyak berdoa, banyak apa? Berzikir. Kalau antum banyak berzikir pagi, petang atau yang semisalnya, hati itu apa? Tenang. Ingat-ingat firman Allah Taala yang ada lafaz hasrnya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Taala hati itu tenang, bukan dengan yang lainnya. Kalau antum banyak berzikir udah enggak tersibukkan dengan yang lainnya. Tapi kalau dikit-dikit medsos, wah kepala pusing nih. Mau berangkat mau belanja pun takut, akhirnya apa? Allah musta'an. Bismillah, tawakal Allah. Paham ya? Setelah menempuh sebab yang syar'i, sebab yang diperbolehkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum mau takutnya itu melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Banyak-banyak berdoa barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir di antaranya. Sepertiga malam terakhir. Yajma' baina jawfil lail wa baina akhiril lail. Menggabungkan antara pertengahan malam dan antara akhir malam. Waqtan nuzulillahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Fayajma'u baina fadilatain, maka dia mengumpulkan di antara dua keutamaan. Masyaallah. Faman arada an yahsula ala hadzal ajri falyurattibul qiyam fi hadzal waqt. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan pahala ini, maka hendaknya dia bisa mengatur untuk bangun malam pada waktu tersebut, sepertiga malam terakhir. Bangun malam, salatnya disaksikan oleh para malaikat bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan barakallahu fikum. Nah, jangan malas-malasan. Karena sebagian orang mungkin ya, yang dulu malas-malasan itu upayakan hindari. Karena yang namanya malas-malasan itu penghambat. Nah, barakallahu fikum, penghambat seorang hamba apa? Untuk melakukan apa? Amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Jadi upayakan malas itu ada waktunya. Paham ya? Kalaupun bisa enggak usah malas-malasan. Semangat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah atau berputus asa. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Qala summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Yaitu lambung-lambung mereka melayang atau tidak menempel dari tempat-tempat tidurnya. Maksudnya apa? Bangun. Hatta balagha ya'malun, yakni yaqumuna fil lail, ya enggak? Bangun malam karena biasanya musim dingin tuh ya dingin cuacanya ya. Nah, barakallahu fikum, terkadang mau bangun berat badannya walaupun kurus. Paham ya? Nah, terkadang yang sudah terbiasa walaupun gemuk badannya karena ada kebiasaan ringan dia bangun. Karena ini namanya ibadah seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu surga itu apa? Diliputi dengan perkara-perkara yang berat. Enggak ada orang masuk surga ringan itu. Paham ya? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang apa? Orang itu biasanya enggak suka, berat. Paham ya? Bangun malam berat. Tapi kalau kita upayakan, kita berusaha, bisa insyaallah barakallahu fikum. Naam. Letakkan sebab-sebab yang diperbolehkan, alarm misalkan. Nah, barakallahu fikum, didekatkan telinga kita biar kedengaran. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya merasa risih kalau dengar kemudian dimatikan, ya agak jauh dikit lah biar kita bangun. Paham ya? Caranya gitu. Semuanya diatur dengan siasat yang syar'i, politik yang syar'i diperbolehkan ya. Nah, mainkan politik yang ada pada diri kita. Kita berpolitik, ini bagaimana caranya biar bangun? Politiknya dimainkan. Oh, berarti alarmnya agak jauh dikit. Karena kalau dekat dimatikan lagi sama dia. Akhirnya enggak jadi bangun, terlambat dia. Tapi kalau agak jauh dikit berisik, wah dia bangun. Nah, bangun itu jangan matikan toh. Matikan plus wudu. Ini contohnya ya. Maksudnya siasat seperti itu siasat syar'iyah. Paham ya? Maksudnya politik yang syar'i itu enggak masalah. Antum berpolitik di situ. Berpolitik agar dapat salat malam. Caranya tadi itu, alarmnya jangan dekatkan telinga kita, agak jauh dikit. Karena biasanya ya, orang ketika tidur mendengar suara alarm itu enggak dalam keadaan enggak sadar dia, matikan lagi sama dia. Tapi kalau agak jauh kedengaran, berisik, baru dia bangun. Nah, barakallahu fikum.
Syahidnya ikhwan fillah azza wa jalla, jangan sampai meninggalkan salat malam tanpa udzur yang syar'i. Hukumnya sunnah apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Naam. Kita lihat di sini. Wa yatrukuna al-madaji' ad-dafi'ah fi syita. Dan mereka orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat tidur mereka yang hangat di musim dingin, bayangkan. Tempat tidur yang hangat dia tinggalkan. Wal madaji' al-murihah, dan tempat tidur yang barakallahu fikum tenang serta tempat tidur yang enak dan menyenangkan dia tinggalkan. Yatrukuna ma yuhibbuna wa yaqumuna li ta'atillahi azza wa jalla. Mereka meninggalkan perkara yang mereka cintai demi apa? Untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaunuhum yatrukuna al-madaji' wa yaqumuna dalilun ala sidqi imanihim. Penting ini. Keadaan mereka meninggalkan tempat-tempat tidur tadi itu dan mereka bangun untuk menegakkan qiyamul lail, itu dalil bukti yang menunjukkan jujurnya keimanan mereka. Jadi jangan malas-malasan ya barakallahu fikum. Baik para santri yang pulang pergi pun sama saja. Bukan bangun malamnya kalau di pondok saja. Kalau di rumah nanti enak-enak, jangan. Paham ya? Yang namanya sudah amalan ibadah itu mau di pondok di luar pondok sama saja, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, jangan kalau di pondok semangatnya Masya Allah, bangun pertama dia, tapi kalau di rumah kesempatan, jangan. Namanya itu kurang tepat seperti itu ya. Di rumah, di pondok, di ma'had yang namanya ibadah senantiasa kita tumbuhkan barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jadi harus ada upaya ya, harus ada upaya dan usaha. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Wa mahabbatihim lil khair, dan bukti yang menunjukkan bahwasanya cintanya mereka kepada kebaikan. Wa aidan al-qiyam fi jawfil lail aktsar ikhlasan li'anna an-nasa naimuna la yarawnahu masyaallah. Seperti itu pula kata beliau, orang kalau bangun malam di pertengahan malam itu biasanya lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Orang enggak ada, sepi. Paham ya? Orang pada apa? Tidur tidak melihat. Sehingga apa? Keadaannya itu lebih tenang di situ. Oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk apa? Termasuk salah satu orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Na barakallahu fikum wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'aina. Orang yang dia itu berzikir ingat kepada Allah sendirian. Bisa jadi qiyamul lail salat malam sendirian, sepi, kemudian sampai mengeluarkan air mata, menangis, mengingat apa? Na barakallahu fikum, bagaimana surga dan neraka atau semisalnya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Perhatikan baik-baik. Summa qala ala akhbiruka bi ra'sil amri kullih wa 'amudihi wa dirwatis sanamih. Apakah kamu mau aku tunjukkan, aku kabarkan kepadamu tentang 6 sumber perkara seluruhnya dan juga tiangnya serta puncak yang tertingginya, yakni alladzi yajma' laka kull hadhil umur, maksudnya yang menggabungkan untukmu semua perkara ini. Qala ra'sul amri Islam. Dan perhatikan baik-baik ini ya. Nah barakallahu fikum, sumber semua urusan ini pusatnya adalah Islam. Jadi kalau enggak ada Islam enggak sah semuanya. Jadi Islam inilah yang dikatakan sumber utamanya. Karena apa? Islam ini pun apa? Nah barakallahu fikum, bukan sekedar ucapan saja, bukan sekedar pengakuan. Kita lihat makna Islam. Wal islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, serta tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta dari pelakunya. Fa hadza ta'rifuhu bi arkanihi al-khamsah allati marrat. Inilah definisi Islam dengan rukun-rukunnya yang 5 yang sudah kita lewati. Ingat-ingat ya, definisi Islam: al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Barakallahu fikum, mentauhidkannya. Kemudian apa? Kemudian tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Mohon salah ya, itu definisi apa? Al-Islam. Jadi al-Islam itu bukan apa? Bukan hanya sekedar nama saja, bukan hanya yang tertulis di mana? Di KTP, di paspor, bukan, tapi amalannya barakallahu fikum. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Qala wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Ya, tiang agama Islam itu salat. Nah, dipermisalkan bagaikan rumah. Kita lihat,
Amudul Islam as-shalah. Tiangnya agama Islam itu adalah salat. Mislu al-amudinil khaymah wal bait. Seperti tiang-tiang untuk tenda dan rumah. Tenda itu biasanya ada tiang walaupun sekecil apapun untuk apa? Untuk menguatkan. Mungkin tenda yang campur dengan tali atau yang semisalnya, intinya ada tiang-tiang yang sebagai penguat. Rumah juga seperti itu. Fal baitu was-saqfu la yaqumu illa ala umudin, illa ala umudin. Maka yang namanya rumah dan juga atap itu enggak akan berdiri kecuali apa? Ada tiangnya. Apa maksudnya? Tiang itu enggak harus yang nampak seperti ini. Pojok-pojokan itu dianggap tiang juga karena asal usulnya juga ada sesuatu yang berdiri. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang namanya rumah dan atap itu enggak akan bisa berdiri kecuali ada tiangnya. Nah, wa kadzalikal Islamu la yaqumu illa 'alas shalah. Seperti itu pula Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? Dengan salat. Falau annaka 'amilta jami'al a'malil Islam illa shalah fa innahu la yaqumu lakal Islam. Masyaallah. Allahumma musta'an. Walaupun kamu mengerjakan semua amalan-amalan agama Islam ini, tapi kok enggak salat, maka kamu belum mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Paham ya? Karena intinya apa tadi tiangnya? Salat. Naam. Kama law annaka ahdartal khaymah wal autad wal atnab wa lam tuhdir amudan tuqimu bihi al khaymah lam tantafi' biha. Sebagaimana permisalannya kalau seandainya kamu menghadirkan tenda, tali-talinya, nah kemudian penguat-penguat yang lainnya, tapi kamu tidak menghadirkan tiang, nah langsung berdirikan tenda tersebut, tidak bermanfaat karena roboh nanti. Roboh enggak kuat ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fala budda min istima'i hadhil umur, maka harus terkumpulkan perkara-perkara ini. Wa ahammu syai'in al-amud, dan yang paling pentingnya apa? Amud, tiang. Fas-shalatu hiya amudul Islam. Maka salat itu tiang agama Islam. Jadi kalau orang kok mengaku agama Islam enggak salat, itu berarti dia bagaikan orang yang tidak punya tiang tadi itu. Allahul musta'an. Jadi roboh, enggak bermanfaat Islamnya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita ambil dikit lagi. Qala wa dirwatus salami al jihad, dan puncak yang paling tingginya adalah jihad. Jadi setelah salat tertunaikan, ada juga sana amalan yang puncak paling tertingginya agama Islam itu adalah jihad. Al jihadu fi sabilillah azza wa jal. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qital kuffar li'ila'i kalimatillah. Yaitu membunuh orang-orang kufar dalam rangka menegakkan, meninggikan kalimat Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Bukan seperti orang yang digembor-gemborkan. Nam barakallahu fikum jamaah apa? Ansarud Daulah, jamaah Ansarud Daulah, ISIS, jaringan Al-Qaeda, jihad. Oh, jihad yang dibunuh orang muslim. Jihad apa coba bayangkan? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bom bunuh diri dibilang jihad katanya. Jalan menuju jannah firdaus katanya. Jalan menuju apa? Surga firdaus. Bunuh sana, bunuh sini, bom sana, bom sini. Itu bukan jihad barakallahu fikum, tapi itu jahat. Paham ya? Itu perbuatan yang jahat seperti itu. Kalau jihad enggak seperti itu. Bagaimana kok kita katakan perbuatan jahat? Pemimpinnya enggak mau ke depan. Pemimpinnya yang ngomongin kewar-kewar tadi cuma apa? Manas-manasi, coba dia duluan. Ustaz, antum duluan Ustaz. Enggak mau dia. Padahal surga kan? Kalau seandainya benar, ustaznya yang pertama kan tak contohkan nih. Paham ya? Enggak mau. Anak buahnya dikasih rompi ada bomnya, duluan sana katanya. Allahu musta'an. Surga firdaus. Ustaznya belakangan enggak tahu beneran atau tidak. Ini yang namanya apa? Barakallahu fikum, tindakan kejahatan. Jahat bukan jihad ini. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jangan sampai tertipu dengan gerak-gerik mereka yang terkadang mereka tauhid, la ilaha illallah katanya. Tapi apa? Praktek amalannya hanya mengandalkan apa? Panas-panasan saja. Tidak didasari dengan ilmu, terkadang dibodoh-bodohin. Allahumma musta'an. Bukti yang sangat konkret dan nyata yang antum dengarkan tadi barakallahu fikum, jarang sekali pemimpinnya langsung yang nyontohkan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mesti anak buahnya suruh maju duluan. Akhirnya seperti itu keadaannya. Kalau benar-benar surga ngapain kok malah nyuruh orang lain itu loh? Ya enggak? Kalau benar-benar surga firdaus, kenapa kok dia enggak duluan dia itu loh? Kan segera ingin menikmati surga kan, nyuruh orang lain. Nah ini kejanggalannya di sini kejanggalannya. Allahumma musta'an. Jangan tertipu barakallahu fikum, walaupun berjubah, berjenggot, bersorban, bendera hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan tertarik.
Itu semuanya hanya syubhat, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Wa izalatus syirki wal kufri minal ard, dan tujuannya adalah apa? Menghilangkan kesyirikan dan kekufuran dari muka bumi ini. Li'anna Allah khalaqan nas li'ibadatih, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sekarang jin dan manusia itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita dan jin itu sama-sama diperintahkan untuk apa? Beribadah. Tapi beda alamnya. Kalau kita alam yang nyata, yang dohir, jin itu alam yang ghaib, sehingga kita tidak bisa melihat, walaupun mereka bisa melihat kita. Dan tidak menutup kemungkinan di majelis-majelis Ahlus Sunnah itu hadir di situ juga para jin Ahlus Sunnah juga. Mungkin enggak itu? Mungkin, cuma kita enggak melihat. Antum enggak melihat. Tapi mungkin saja karena alamnya beda. Paham ya? Karena jin itu sebagai manusia. Seperti manusia ada yang Sunni Salafi, ada yang Syi'i, ada juga yang Sufi, ada juga yang Mubtadi', ada juga yang RII. Paham ya? Ada juga yang Roja misalkan, macam-macam. Paham ya? Manusia juga sama kan? Itu karena sama-sama terbebani syariat tadi itu. Paham ya? Jin itu macam-macam juga. Jadi tidak menutup kemungkinan di majelis Ahlus Sunnah hadir di dalamnya apa? Para jama'atul jin, para jamaah jin, tapi kita enggak bisa melihat mereka melihat kita. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kalau mau lihat kisahnya yang sangat mengharukan, baca sendiri surat Al-Jin. Paham ya? Dengan tafsirannya, dengan terjemahannya, antum akan bisa melihat bagaimana barakallahu fikum sejarah jin. Perjuangan dan juga dakwahnya jin. Barakallahu fikum. Jadi jin itu ada yang muslim, mukmin, ada yang kafir juga. Jangan semuanya kita katakan jelek. Ada yang mukmin, muslim, ada juga yang sunni salafi. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Fa idza abadu ghairallah fa innahum yuqataluna hatta yarji'u ila Islam wa ila ibadatillah. Kalau mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, maka mereka diperangi hingga mereka kembali kepada Islam dan kembali kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza stata'al muslimun qitalahum. Ini pun dengan catatan, perhatikan baik-baik ini, kalau kaum muslimin mampu untuk memerangi mereka. Wa idza lam yastati'u fa innahum yasbiruna ila an tahsula al-istita'atu wa tasnahal fursah. Kalau kaum muslimin enggak mampu, maka sabar sampai mendapatkan kemampuan dan juga mendapatkan yang namanya kesempatan. Fayuqatilunahum min ajli maslahatihim. Maka kaum muslimin memerangi mereka dalam rangka kepentingan kaum muslimin. Al muslimuna yuqatilunal kuffar min ajli maslahatil kuffar. Dan bahkan kaum muslimin pun mereka memerangi orang-orang kufar dalam rangka apa? Kepentingan orang kufar sendiri, biar mereka selamat. Kalau mereka masuk Islam, selamat. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, selamat. Kepentingan untuk mereka juga. Li ikhrajihim minal kufri ilal iman, untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran menuju apa? Keimanan. Wa minadz dzulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa minan nari ilal jannah, dan mengeluarkan mereka dari api neraka menuju surga. Wa laisa tama'an fihim aw raghbatan fi safki dima'ihim aw akhdhi amwalihim. Penting ini. Bukan semata-mata karena kita rakus ingin menguasai mereka, senang untuk menumpahkan darah mereka atau ingin mengambil harta mereka, bukan. Tujuan pertama apa? Kepentingan untuk mereka gitu loh. Kalau mereka mau masuk Islam, selamat. Kalau mereka mau menganut agama Islam, selamat, surga. Nah, seperti itu. Itu tujuan pertamanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi yang namanya fitnah, itu kesyirikan atau yang semisalnya, dan menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu durwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak yang paling tertinggi agama Islam. Li'annahu yadul ala quwwatil Islam, karena jihad ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya agama Islam. Li'anna as-sanam innama yakunu lil bahima as-salimah al-qawiyyah. Dikarenakan sanam itu punuk. Tahu punuk enggak tuh? Unta atau sapi jantan atau yang semisalnya, itu biasanya yang normalnya itu ada punuknya. Tergantung jenisnya juga ya. Punuk, nah itu punuk itu sanam. Paham ya? Atau sinam. Nah, barakallahu fikum, di situ itu terdapat pada binatang ternak yang selamat dan kuat biasanya.
Maksudnya puncaknya. Fawujudus jihad fil Islam dalilun ala quwwatil Islam. Maka adanya jihad dalam agama Islam bukti tentang apa? Bukti yang menunjukkan kuatnya agama Islam. Wa tarkul jihad yadullu ala dha'fil Islam. Dan meninggalkan jihad menunjukkan apa? Lemahnya agama Islam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itu di antara penyebutan yang apa? Yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, penjelasan mengenai bahwasanya puncak agama Islam yang paling tertingginya adalah jihad fisabilillah, dengan rincian-rincian yang sudah beliau sebutkan, dan juga dengan penjelasan-penjelasan yang pernah kami sebutkan juga, bahwasanya jihad sebelum jihadul a'da ala jihad apa? Jihadun nafsi. Setelah jihadun nafsi, jihadul syaitan. Setelah jihadul syaitan baru jihadul a'da. Jihad melawan hawa nafsu dulu, tundukkan hawa nafsunya dengan dalil sehingga selamat. Di depannya masih ada musuh yang tersembunyi, yaitu bisikan-bisikan yang senantiasa menyerang kita, setan. Hancurkan dulu, kalahkan dulu setan tersebut, biar niatnya apa? Ikhlas di dalam berjihad. Setelah itu baru jihad di jalan Allah, melawan orang kufar, niatnya sudah apa? Ikhlas. Caranya gitu, barakallahu fikum. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu yang bacaan kita terhadap Arba'in Nawawiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.